Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Puryoga. Kali ini kita bertemu di pertemuan kedua, di mana materi kedua itu adalah terkait dengan logika proposisi. Apa itu logika proposisi? Di mana kemarin kita berbicara terkait dengan penggunaan logika, di mana di dalamnya ada logika proposisi, operasi operator logika, dan operasi-operasinya, ada tabel kebenaran dan lain-lain. Tapi sebelum masuk ke yang lain-lain, mari kita kenali dulu apa itu logika proposisi. Uh, Latar belakang masalahnya seperti apa. Jadi kita mengetahui pada gambar sini ada gambar bayi, di mana untuk dapat dimengerti orang tuanya atau orang sekitarnya, bayi membutuhkan suatu tindakan, di mana ketika bayi belum bisa berbicara, maka apa yang dilakukan bayi akan dilakukan, sehingga harapannya apa ya ingin dikomunikasikan kepada suatu orang itu dimengerti oleh seorang tersebut, sehingga bayi perlu melakukan tindakan, entah menangis gitu kan, entah seperti apa gitu kan. Tapi kebanyakan permohonan atau cara agar bayi dimengerti adalah dengan cara menangis tentunya. Teman-teman mungkin punya adik di rumah gitu kan, ketika bayi atau teman-teman ketika bayi juga, teman-teman belum bisa berbicara langsung, saya ingin makan, saya ingin minum dan lain-lain, tapi mungkin caranya adalah dengan merengek atau menangis seperti itu. Uh, di sini digambarkan bahwa semakin dapat berkomunikasi, maka semakin mudah dalam menyelesaikan masalah. Tentunya ya, ketika hanya menangis, mungkin kita belum memahami apa yang diinginkan oleh suatu bayi itu kan, karena hanya menangis saja dan kita belum paham apa yang sebenarnya menangis itu, karena dia ngompol atau dia atau dia lapar dan lain-lain, itu belum bisa mengerti. Tapi ketika lambat laun dia sudah mengerti gitu kan, ketika dia sudah bisa mengucapkan mamam atau makan gitu kan, maka kita mengetahui bahwa sebenarnya dia itu pengen makan karena lapar seperti itu. Jadi semakin dapat berkomunikasi, semakin mudah dalam menyelesaikan masalahnya, semakin mudah kita mengerti apa yang dihadapi oleh bayi tersebut. Contohnya seperti itu. Dan pengertian atau perkataan yang diungkapkan bayi tidak terlepas dari kemunculan kata yang dia ungkapkan gitu kan. Di sini kembali kata bahwa kata merupakan kumpulan huruf yang dirangkai dan memiliki arti. Ketika mungkin susunan katanya belum terlalu jelas, maka juga kita tidak terlalu paham. Tapi ketika susunan katanya sudah jelas, mana vokal, mana konsonan dan lain-lain, sehingga bunyinya sudah seperti apa yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mudah mengartikannya, sehingga ya kita paham arti yang diungkapkan itu seperti apa. Dan dari struktur yang lebih besar lagi, ada kalimat di mana harapannya ketika seorang bayi itu bisa mengucapkan satu kata, dan perkembangan bayi itu juga dilihat dari berapa kata yang telah disusun oleh bayi tersebut gitu kan. Ketika mungkin dalam umur 2 tahun bayi belum bisa mengucapkan atau belum bisa berkomunikasi 2 kata minimal, maka kita harus mengidentifikasi kenapa sih bayi itu belum bisa mengucapkan sesuatu gitu, sehingga perlu mungkin di treatment apa gitu kan, seperti itu. Nah, ketika kumpulan kata dia sudah bisa menyusun kata-kata sehingga membentuk suatu kalimat, maka tentu kita akan lebih paham lagi apa yang akan dihadapi atau apa yang perlu kita mengerti seperti itu. Jadi apa yang dia mau kita ngerti gitu, seperti itu. Sehingga begitu juga dalam bahasa pemrograman nanti pada harinya gitu kan. Jadi ketika kita menerapkan suatu kalimat dalam bahasa pemrograman, komputer juga akan memahami. Tapi ketika kita hanya mengungkapkan sesuatu perintah tapi yang tidak dimengerti oleh komputer, maka komputer tidak akan memahami apa yang kita inginkan gitu kan. Sehingga perlu melengkapi kalimat-kalimat itu agar komputer bisa memahami apa yang kita inginkan dan kita perintahkan, seperti itu. Dan ada yang namanya kalimat tadi ya sudah, dan ada kalimat deklaratif, di mana kalimat deklaratif pada atau nama lainnya ada proposisi atau pernyataan. Di sini kalimat deklaratif adalah deklaratif atau deklarasi atau menerangkan itu. Jadi
Kalimat deklaratif adalah kalimat yang bersifat menerangkan. Begitu juga proposisi. Proposisi juga kalimat yang bersifat menerangkan karena sama ini istilahnya. Kalimat deklaratif yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang punya nilai kebenaran, benar atau salah. Gitu kan. Suatu pernyataan tentunya pernyataan itu tidak benar, pernyataan B yang benar seperti itu. Nah, ini nilai kebenaran dari kalimat deklaratif, teman-teman sudah mengetahui. Mungkin ini ya, informatika Universitas Siliwangi berada di Fakultas Teknik. Nah, ini merupakan suatu pernyataan karena ini bersifat menerangkan gitu kan. Dan apakah nilai kebenarannya benar atau tidak? Tentunya kita harus tahu dulu apakah benar si prodi informatika itu ada, jurusan informatika itu ada di Fakultas Teknik. Ternyata benar bahwa si informatika ada di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi seperti itu. Dan 5 tambah 3 sama dengan 8, dan itu juga merupakan kalimat deklaratif. Walaupun bentuknya memang tidak seperti kalimat ungkapan, tapi ketika kita mengungkapkan seperti ini, maka komputer akan mengetahui misalnya 5 tambah 3 sama 8, dia bernilai true atau false gitu kan. Dan ini adalah kalimat deklaratif yang menilai true gitu kan. Berbeda kalau 5 tambah 3 adalah 10, itu juga merupakan kalimat deklaratif atau proposisi, namun nilai kebenarannya adalah salah gitu kan. Nah, ini contohnya. Ini proposisi namun nilai kebenarannya salah. Angka 13 adalah angka sial. Nah, itu apakah kalimat deklaratif? Ini bukan yang dilihat seperti dilihat ya, mungkin ini suatu pernyataan, tapi ketika kita kaitkan dengan kesialan, bahwa kita tidak tadi ya dari latar belakangnya bahwa Aristoteles itu akan tidak membuang hayalan atau membuang cerita dongeng sehingga akan berfokus pada logika saja gitu kan, sehingga dalam hal ini ya ini belum tentu benar gitu. Kalau mungkin ya banyak cerita terkait dengan hotel bahwa tidak ada lantai 13 karena takut jadi apa-apa, tapi dalam logika atau dalam kehidupan sehari kita tidak perlu mencari ini, maka ini bukan angka sial itu kan. 13 belum tentu angka sial karena masih ada perdebatan dan lain-lain, dan ini tidak bisa dibuktikan dengan suatu pengetahuan seperti itu. X tambah 5 sama dengan 7. Dan ini sebenarnya ya kalimat, tapi kita harus mengetahui gitu kan. Tadi ada syaratnya bahwa kita itu kalimat deklaratif itu harus mengetahui ini itu benar atau salah gitu kan. Ketika di X-nya belum diketahui, maka kita bisa saja mengisi benar atau mengisi salah karena X-nya belum diketahui apa gitu kan. Kesimpulannya ya kalimat deklaratif adalah tidak mengandung perdebatan, bukan merupakan kalimat perintah, dan bukan merupakan kalimat tanya. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan di manakah Universitas Siliwangi, maka itu bukan suatu proposisi karena merupakan kalimat tanya. Ini mungkin contoh proposisi dan ini bukan proposisi seperti itu. Dan ini ada jenis proposisi, ada proposisi sederhana, proposisi majemuk. Proposisi sederhana itu yang seperti tadi, tapi proposisi majemuk itu ada kata penghubungnya atau yang merupakan kata hubung seperti dan, atau, dan lain-lain. Nah, itu majemuk ya. Ini contohnya. Dan mungkin ada latihan yang teman-teman bisa kerjakan. Mungkin itu saja dari pertemuan kedua kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.